I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new blind, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Adisa Dwi Rahayu dengan NPM 2231050038 dari program studi Sosiologi Agama kelas A semester 2. Baiklah, di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Islam Nusantara dengan dosen pengampu Bapak Agus Mahfudin MHum. Di sini saya akan membahas materi yang berkaitan dengan Wali Songo, yaitu peran Wali Songo dalam menyebarkan agama Islam di Nusantara. Era Wali Songo adalah era berakhirnya dominasi Hindu-Buddha dalam budaya Nusantara untuk digantikan dengan kebudayaan Islam. Wali Songo itu ada 9 yang terdiri dari Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, Sunan Muria, Sunan Gunung Jati, dan Sunan Derajat. Baiklah, yang pertama yaitu Sunan Gresik. Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim menyebarkan agama Islam di Gresik, Jawa Timur. Nama lain beliau adalah Maulana Maghribi. Beliau menyebarkan Islam dengan contoh perilaku dan bahasa yang santun. Pada tahun 1419 beliau wafat dan dimakamkan di Gresik, Jawa Timur. Yang kedua yaitu Sunan Ampel. Sunan Ampel atau Raden Rahmat lahir pada tahun 1401. Sunan Ampel menyebarkan agama Islam di Ampel dekat Surabaya, Jawa Tengah. Beliau bersama Raden Fatah dan para wali lainnya memperkerasari berdirinya Masjid Agung Demak. Selanjutnya yaitu ada Sunan Bonang. Sunan Bonang merupakan putra dari Sunan Ampel. Nah, Sunan Bonang ini memiliki nama lain yaitu Maulana Maghribi. Beliau menyebarkan agama Islam di daerah Tuban, Jawa Timur. Nah, Sunan Bonang ini merupakan seorang seniman. Beliau mengubah atau melakukan pembaharuan pada gamelan Jawa dengan memasukkan rebab dan juga bonang. Nah, selain itu beliau juga mengubah suluk atau syair wijil dan tembang tombo ati. Sunan Bonang diperkirakan wafat pada tahun 1525 dan dimakamkan di Tuban, Jawa Timur. Selanjutnya yaitu Sunan Giri. Sunan Giri atau Raden Paku menyebarkan agama Islam di daerah Giri, Gresik, Jawa Timur. Selain itu, beliau juga menyebarkan agama Islam di Maluku dengan mengirimkan beberapa muridnya. Beliau juga dikenal sebagai seorang seniman dengan menciptakan gending asmaranda dan pucung. Setelah wafat, beliau dimakamkan di Giri, Gresik, Jawa Timur. Wali yang selanjutnya adalah Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga atau yang memiliki nama asli Raden Sabin. Beliau adalah salah satu wali yang paling menonjol di antara 9 wali lainnya. Sunan Kalijaga adalah murid dari Sunan Bonang. Selain sebagai wali, beliau juga sebagai seorang seniman dan juga pujangga. Dalam berdakwah, Sunan Kalijaga menggunakan kesenian wayang kulit. Sunan Kalijaga juga yang mengawali perayaan ulang tahun Nabi Muhammad atau yang disebut dengan Mauludan. Setelah wafat, Sunan Kalijaga dimakamkan di Kalidangu, Jawa Tengah. Yang selanjutnya yaitu Sunan Kudus. Sunan Kudus atau yang dikenal dengan Ja'far Shadiq. Beliau adalah putra dari Sunan Kudung, Blora, Jawa Tengah. Sunan Kudus merupakan seorang wali yang pandai dalam ilmu agama, baik ilmu agama tauhid, ilmu agama usul fikih, ilmu agama hadis, dan lain-lain. Karena kepandaiannya itu, beliau mendapatkan gelar Waliul Ilmi. Yang selanjutnya yaitu Sunan Muria. Sunan Muria memiliki nama kecil Raden Prawata. Beliau adalah putra dari Sunan Kalijaga. Setelah dewasa, beliau menikah dengan putra dari Sunan Ngunjuk, yaitu yang bernama Dewi Sujinah. Dalam perkawinannya itu, Sunan Muria memiliki seorang putra yang bernama Raden Santri atau yang disebut dengan Sunan Ngadilangu. Selanjutnya adalah Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati memiliki banyak nama lain, diantaranya Muhammad Nuruddin, Syekh Rahmatullah, Syarif Hidayatullah, Mahdum Jati, dan juga Mahdum Rahmatullah. Ia berasal dari Pasai, namun setelah ia menuntut ilmu ke Mekah, ia tidak kembali ke Pasai, namun ia malah pergi ke Demak untuk menyebarkan agama Islam. Nah, kedatangannya ke Demak itu disambut baik oleh kerajaan Demak, yaitu saat itu yang menduduki tahta kerajaan Demak adalah Sultan Trenggono. Nah, ia kemudian diangkat menjadi panglima perang di kerajaan Demak.
Yang terakhir yaitu adalah Sunan Derajat. Sunan Derajat adalah putra dari Sunan Ampel. Beliau mempunyai jiwa sosial yang sangat besar. Dalam berdakwah, Sunan Derajat menekankan pada kedermawanan, kerja keras, dan upaya meningkatkan kemakmuran masyarakat. Penyebaran agama Islam dilakukan terutama di Jawa Timur. Nah teman-teman, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.